bukan hanya ijazahnya, tetapi juga skripsinya, terutama lembar pengesahan skripsinya itu. Jadi jangan dibelokkan. Kemarin kan yang saya tuduhkan adalah setelah saya mengamati dua-dua itu, Bang. Ya, setelah mengamati dua-dua itu bahwa kok di lembar pengesahannya seperti ini. Maka jika lembar pengesahannya tidak ada kesesuaian teknologi yang saat itu belum ada, ya, Times New Roman itu ya. Iya, maka ijazahnya pasti palsu. Karena tidak mungkin lembar pengesahan itu dibuat dari masa depan, dari tahun 1985. Resmond, coba kita bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Detikcom ini biar Anda punya perspektif atau latar belakang ya untuk menilainya. Oke, saya bacakan, judulnya adalah Adik ipar datangi Bareskrim bawa ijazah sekolah hingga kuliah Jokowi. Jakarta, perwakilan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi mendatangi Bareskrim Polri. Mereka memenuhi undangan pemeriksaan oleh penyidik terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis dalam kurung TPUA. Keluarga yang hadir ialah ipar Jokowi atau adik kandung dari Iriana Jokowi, Wahyudi Andrianto. Dia datang didampingi tim kuasa hukum Jokowi. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya. Karena baru datang nih, barusan banget, baru landing hari ini. Datang langsung ke sini, kata kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan di gedung Bareskrim. Kemudian mereka tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 09.30 WIB. Andrianto tampak mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak lengkap dengan tas selempang berwarna hitam di bahunya. Yakub mengungkap alasan mengapa bukan Jokowi yang datang langsung, tetapi malah adik iparnya. Menurutnya ijazah merupakan dokumen sensitif, luar biasa, sehingga harus dibawa oleh orang yang sangat dipercaya. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya, jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan, jadi diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya, ungkap Yakub. Lebih lanjut, Yakub menyebut pihaknya hanya akan menyerahkan ijazah tersebut kepada penyidik. Sebab undangannya hanya untuk penyerahan, bukan pemeriksaan. Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim. Namun hanya untuk membawanya, ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga, jelas dia. Yakub menyatakan membawa ijazah Jokowi sejak sekolah hingga kuliah. Namun dia belum memastikan yang mana yang akan diserahkan kepada penyidik. Rupanya yang diserahkan SMA dan kuliah ya. Di sisi lain, adik dari Iriana tersebut tidak berbicara apapun kepada awak media di lokasi. Dia langsung masuk ke gedung Bareskrim Polri bersama ajudan Jokowi Kompol Sarip. Wah, ternyata ada ajudan Jokowi yang masih digunakan untuk mengawal, bukan Jokowinya sendiri. Bro Rismond, apa komentar Anda dengan hadirnya ijazah Jokowi di Bareskrim Mabes Polri yang katanya sudah 90% tuh proses pelaporan Egy Sujana dan kawan-kawan diproses, tinggal 10% lapor tinggal ya, laboratorium forensik. Silakan Bro Rismond. Menurut informasi berita yang saya baca kan 90% itu bukan materinya ya Bang ya, itu kesaksian dari UGM, dari yang lain-lain, dari teman yang mengaku temannya gitu. Jadi yang 10% ini sebenarnya intinya yaitu uji forensik, bukan hanya ijazahnya tetapi juga skripsinya, terutama lembar pengesahan
skripsinya itu. Jadi jangan dibelokkan. Kemarin kan yang saya tuduhkan adalah setelah saya mengamati dua-dua itu, Bang. Oke. Ya, setelah mengamati dua-dua itu bahwa kok di lembar pengesahannya seperti ini. Maka jika lembar pengesahannya tidak ada kesesuaian teknologi yang saat itu belum ada, Ya, Times New Roman itu ya. Iya, maka ijazahnya pasti palsu. Karena tidak mungkin lembar pengesahan itu dibuat dari masa depan, dari tahun 1985. Nah, terkait dengan uji forensik yang dilakukan oleh Barreskrim Polri, yang bakal dilakukan. Ya, yang bakal dilakukan ya, sebaiknya nanti begini, tidak ada manipulasi lagi seperti kasus di Jessica Wongso ya, bahwa mereka memanipulasi bukti. Ini kan nanti akan dilihat rakyat semua gitu, dilihat rakyat semua. Dan kalau memang Barreskrim nanti siap bahwa hasil uji forensiknya itu kredibel, maka secara saintifik ya, kalau kita saintis itu bisa diuji oleh siapapun nanti gitu. Oke, tadi jadi tidak berhenti di puslap saja gitu ya. Iya, kalau memang mereka tidak memanipulasi dan kredibel hasilnya, ya di dalam saintis kan begitu, Bang. Dalam dunia sains kan harus bisa diuji juga oleh orang lain dan hasilnya konsisten. Jangan anti dengan pengujian oleh orang lain, karena ini kan kita ingin menutup kasus ini, mengunci kasus ini apakah asli atau palsu gitu. Kalau nggak berani diuji oleh lab lain atau lab misalnya Singapura, ya, negara tetangga saja Singapura atau Malaysia, maka ini menjadi pertanyaan gitu, Bang. Karena banyak sekali yang nanti ya pengumumannya harusnya detail. Misalnya tentang lembar pengesahan skripsinya, tintanya bagaimana, usia kertasnya bagaimana, teknologi yang digunakan bagaimana. Begitu juga dengan skripsinya, ijazahnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar otentik atau tidak otentik gitu. Apa yang menyebabkan dia otentik, apa yang menyebabkan dia tidak otentik, kan banyak variabel nanti yang mereka gunakan. Oke, gitu, menarik. Bang. Apa yang saya sampaikan ini menarik bagi saya ya, karena ini belum disampaikan oleh Hozainuddin. Karena kalau pengacara Anda atau lawyer Anda mengatakan nggak percaya itu dengan puslap 4 ya, pasti ada di kasus Jessica, Bang. Ya. Saya kan sudah mengatakan itu bahwa laboratorium komputer forensik Barreskrim Polri itu jadi studio animasi digital, mengabur-ngaburkan, menganimasi gitu loh. Itu sendiri track recordnya sudah buruk mereka. Oleh karena itu saya ingatkan Barreskrim, jangan pernah lagi lakukan itu. Kalau kalian lakukan itu maka rakyat tidak akan pernah percaya kalian selamanya. Dan kalau kalian ya Barreskrim itu merasa bahwa hasil uji forensiknya itu benar, konvergen, confirm, kredibel, ya, maka harus siap diuji oleh pihak kedua, pihak ketiga, kelima gitu. Itu harus siap, Bang, kan begitu. Saintis kan harus bisa seperti itu. Harus berani terbuka ya. Berani terbuka gitu loh. Bukan berani di satu pihak saja kan. Kebenaran saintifik itu bisa diuji oleh orang lain, direkonstruksi orang lain dan hasilnya konvergen. Oke, ini yang saya katakan menarik itu, Bro, karena lawyer Anda Hozainuddin mengatakan bahwa saya tidak percaya. Jadi seolah-olah dia pokoknya apapun yang dikeluarkan puslap 4 itu akan bermasalah. Tetapi Anda memberikan peluang yang menurut saya ini sangat berimbang ya. Yaitu silahkan puslap 4 mengujinya, umumkan hasilnya, tapi jangan larang orang untuk menguji, untuk cek, double check, triple check bahkan ya. Iya, gitu. Bang, gitu. Nah pertanyaannya adalah, silakan terus. Sama seperti ketika ada diagnosa penyakit kan, Bang, kita kan perlu second, third, fourth, fifth opinion kan, begitu untuk mendapatkan kebenaran. Jadi nggak bisa Barreskrim ini dengan historinya yang cacat itu, dia mengklaim bahwa kebenaran sepihak gitu loh. Harus berani diuji oleh orang lain gitu. Ada yang bilang begini. Kalau tidak salah kapus apanya itu ya yang dir tipidumnya yang mengatakan ini sudah 90% ya, tetapi tinggal 10%, hanya memang 10% itu akan meniadakan 90%. Kalau seandainya
ini kayaknya saya malah bingung. Kenapa dia muter-muter dulu ya untuk cari 90%? Kenapa nggak langsung 10% itu aja? Kan langsung kalau misalnya bisa menggugurkan semua yang 90% itu kan? Kan dia ingin mengatakan. Kenapa nggak dimulai dari materinya itu ya Bang? Iya. Ya kita bukan penyidik ya. Tapi maksud saya kan kasihan juga biayanya bolak-balik harus mengumpulkan teman, mengumpulkan ijazah, mengumpulkan macam-macam kan. Kan dia mengatakan 90% itu akan gugur kalau seandainya 10% ini ternyata identik kan begitu. Iya, jangan sampai ada permainan manipulasi untuk menyelamatkan ijazah Jokowi justru gitu. Jadi pembenaran terhadap kepalsuan. Saya kan sudah bilang tidak ada satupun lembar pengesahan skripsi di dunia ini kecuali Jokowi dan teman-temannya itu. Dan itu pun Times New Roman dan itu pun kosong semua teman-temannya itu. Tidak ada tanda tangan pembimbing dan penguji kan luar biasa itu Bang. Jadi ya mudah-mudahan Bareskrim kali ini kan ini udah ganti rezim ini ya berubahlah gitu. Tapi kalau nggak mau berubah ya kita challenge nanti. Gitu, kita challenge gitu karena kita lihat penjelasan mereka nanti apa saja nanti yang diuji dan variabelnya apa kan ada persentase atau segala macam variabel nanti. Gitu loh. Anda Anda menuntut nggak kalau misalnya ijazah itu untuk transparansi dimuat di media sosial kan Bareskrim ada juga media sosialnya kan atau gimana? Soalnya kalau misalnya Anda dan teman-teman tidak punya akses misalnya Roy Suryo misalnya sementara Anda terancam untuk dikriminalkan kan menjadi agak tidak adil. Gimana? Ya itulah Bang, minimum versi resolusi rendah lah ya kan. Diberikan sebagai gambaran ini loh ijazah Joko Widodo yang diserahkan. Ya jangan resolusi tinggi mungkin bisa disalahgunakan. Yang resolusi rendah lah dikasih bahwa ini yang diserahkan gitu. Atau misalnya Anda diberikan kesempatan untuk melakukan uji forensik IT Anda di depan penyidik. Nah, itu kan itu fair juga kan? Itu lebih fair juga, Bang. Gitu. Itu lebih fair juga. Nanti ditanya juga lagi legal standing Anda apa. Oh, tidak. Kalau sudah dipanggil oleh penyidik kan Anda kan bertindak bisa sebagai saksi, bisa sebagai ahli kan? Iya, Bang. Iya. Oh, itu. Tapi saya sudah sekarang sedang mendokumentasikan semua apa yang menjadi gagasan saya yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu pasti palsu mengingat lembar pengesahan skripsi yang semacam itu. Jadi supaya dalam bentuk naskah nanti saya susun gitu Bang. Tapi saya tanya kepada Anda ngomongnya palsu atau Anda mengomongnya berdasarkan apa yang Anda analisis berdasarkan ilmu Anda, scientific approach bahwa ini fake dan original. Lalu jawabannya adalah fake gitu. Kan Anda tidak mau beropini macam-macam kata Anda. Pokoknya jadi kan salah satu bidang forensik itu kan fake document analysis kan. Nah, di situ kan ada kesesuaian teknologi, kesesuaian penciptaan teks itu. Di situ kan itu kan outputnya adalah fake atau original, otentik kan? Cuma dua jawabannya. Jadi ya itu memang akademik dan riset gitu loh Bang. Nah, maksudnya ketika Anda sudah mengatakan ijazah itu palsu kan Anda sudah membuat opini kan, tidak lagi berdasarkan menyampaikan hasil riset Anda. Bukan opini itu Bang, itu kan keluaran dari analisis. Saya kan sudah menganalisa string matching, pencocokan string karakter demi karakter, sehingga terkonfirm bahwa itu adalah di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah font Times New Roman yang belum ada saat itu untuk versi digital. Gitu loh, itu yang ini yang skripsi ya. Iya. Jadi kalau yang skripsi kalau itu nggak benar. Maka ijazah pasti palsu kan begitu Bang. Skripsi dia yang paling
berat itu adalah membuktikan bahwa Times New Roman itu sudah ada di sana, kan begitu yang ini Anda katakan? Iya. Kalau ijazah apa yang paling berat untuk dibuktikan? Foto itu? Saya gini bang, dan saya menuntut supaya Bareskrim kalau memang mengatakan itu autentik, mereka harus bisa menjelaskan bagaimana merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu dengan teknologi 1985. Itu harus dijawab juga oleh Bareskrim. Oke, itu untuk skripsi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau untuk ijazah sepanjang yang Anda lakukan yaitu dari kader PSI itu yang beredar, apa yang paling bermasalah? Foto itu ya? Foto yang nggak ada lintasan? Kan kita mereferensi dari yang disebar oleh PSI itu bang ya. Yeah. Dan ketika ditampilkan proyektor maupun yang ditampilkan fotokopi oleh Dr. Sigit Sunarta. Yeah. Nah di situ kan sudah kita demokan itu bang, bahwa lintasan dari stempel itu kan tidak ada. Tidak ada di jas yang hitam ya? Jas yang hitam satu itu. Yang kedua adalah jenis font yang digunakan pun itu terlalu cantik untuk tahun 85. Untuk cetakan metal gitu loh bang. Oke. Nah, ya dari tipisnya kaki-kaki karakter seperti Z itu. Kalau pakai tuangan itu kan belebor tuh bang. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa ini digital nyetaknya ya? Iya. Reproduksi digital gitu ya? Itu merujuk ke yang disebar kemarin itu kan gitu bang. Oke. Dan lainnya. Bro, ini kayaknya Anda ini makin banyak nih penggemarnya. Kayaknya ada yang mau tanya-tanya nih. Coba saya bacakan ininya ya. Tapi kok nggak muncul nih sebentar. Oh ini dia. Oke. Saya coba tanya. Oke. Apalagi ya? Saya 1-2 lah. Saya akan tanya yang apalagi ijazah Jokowi dinyatakan asli tapi palsu karena ijazah memang bisa didapat kalau sekolah atau kuliah. Tapi di luaran juga beredar ijazah yang bisa didapat dengan membeli ke oknum Disdik atau orang dalam. Wah ini bahaya banget nih. Jadi Anda nggak berpikir begitu ya? Kan ada juga kasus bahwa yang palsu pun bisa masuk ke pangkalan dikti kan bang, ada itu berita kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya membeli begitu tetap aja pasti beda kan? Maksudnya dibeli dari ordal, oknum Disdik, oknum dinas dalam. Pendidikan atau orang dalam? Kapan belinya kan gitu bang ya? Makanya kalau beli nggak mungkin belinya 85 kan? Kalau beli tahun 1985 maka usia kertas maupun jenis tinta bisa jadi sama dengan ijazah pada tahun yang sama. Tetapi kan kembali lagi bang, skripsi balik lagi kan, orang tidak mungkin mendapatkan ijazah jika skripsinya palsu kan gitu bang. Balik lagi bukan begitu, orang tidak mungkin mendapatkan ijazah asli kalau skripsinya palsu. Nanti bisa aja ijazah ya. Oke, coba lagi. 90% palsu ijazahnya Mulyono. Kalau benar uji forensik harus dihadirkan, debatkan ahli independen. Dilihat dari foto orang awam saja kelas beda jauh alias aspal. Kalau berani tunjukkan aslinya ke publik. Oke, gimana bro? Ya harusnya karena dia adalah seorang mantan presiden 2 periode ya, ijazahnya ya minimum ditampilkan dalam resolusi rendah lah gitu bahwa benar bahwa Bareskrim menerima ijazah tersebut itu bukan gimmick menyerahkan ijazah ternyata cuma gimmick kan gitu. Mana sih sebenarnya yang sesungguhnya ijazah Jokowi itu? Minimum ya versi resolusi rendah lah. Oke, itu juga persoalan ya. Apakah benar itu yang namanya ijazah SMA dan ijazah kuliahnya atau ijazah S1-nya itu diserahkan? Karena kan tidak ada dokumentasinya kan? Iya, tidak ada dokumentasi. Wujudnya kita nggak tahu sama sekali sampai sekarang. Karena yang ada pun disangkal oleh pengacaranya kan. Jokowi nggak pernah menyebarkan ijazahnya sampai saat ini katanya. Oke, ini ada lagi nih, pengacara Joko Widodo bilang bahwa font Times New Roman sudah digunakan sejak 1932. Gimana tuh bang?
Nah itu kan orang yang nggak paham pattern ya bang ya, itu kan pattern recognition. Kita kan belajar namanya pengenalan pola. Kalau sekilas memang kelihatan sama, tapi kalau kita lihat apa namanya kaki-kaki yang tipis itu hanya bentuk digital itu yang mampu untuk merekonstruksi seperti itu. Nah, maksudnya tahun 32 itu ada digunakan di pabrik atau di mana? Di pabrik, ya kayak media massa gitu loh bang. Oke, jadi bukan itu. Iya, bukan digital ya? Iya, bentuk yang ditata-tata itu loh bang, Iya, bentuk iya. metal gitu. Oke. Dan itu kalau dicetak pun kelihatan itu tintanya di pinggir-pinggir itu. Iya, agak nggak rapi ya. Iya, nggak rapi bang, bahkan mencong-mencong gitu bang. Ya kita tahu lah kalau waktu kita sekolah 80-an kan kalau bikin-bikin macam-macam tuh kelihatan nggak rapi karena teknologinya masih rendah kan. Bang. Apalagi kalau yang tipis gitu, seperti buntutnya kakinya Z gitu. Nah, itu kan ada apa namanya tipis, terus seperti lengkungan, itu kan terlalu sempurna untuk teknologi analog. Ya itu udah pakai kurva Bezier itu. Ini ada yang mengatakan Matematik gitu. pas foto tahun 85 itu masih pakai klise Kodak. Hasilnya murni dan gak kontras karena belum ada aplikasi edit. Saya nggak paham maksudnya ini apa? Anda temukan apa di foto itu? Di foto itu bang, memang terlalu kayak digitalize gitu. I see. Tapi itu lagi bang, kembali lagi bahwa itu sangkal kan oleh pengacaranya. Jadi kita nggak bisa juga mendiskusikan sesuatu yang disangkal, makanya. Iya, kita yang tidak disangkal. Gitu ya. Keluarkan yang tidak disangkalnya ya. Iya, itu bang. Banyak sih itu versi terlalu apa namanya, bahkan lebih canggih fotonya kalau yang merujuk yang di PSI ya, yang disebar oleh PSI itu kan fotonya itu. Kalau kita kan yang agruk itu kan bang, kayak apa tidak tegas kan, pinggir-pinggir wajah kita itu, pinggir-pinggir wajah kita itu rahang segala macam itu kan tepinya itu dengan background tuh kabur. Gitu. Iya, blur lah, blur. Yang ada di PSI itu kan fotonya itu seperti digitalized, mengalami kontras yang sudah apa namanya? Oh itu maksudnya ya kalau. Iya, kayaknya sudah penuh dengan edit-edit begitu ya? Iya, ada peningkatan citra gitu loh bang, peningkatan image gitu. Oh sih. Apa? Jadi garis-garis rahang itu kelihatan. Iya, terakhir saya ingin katakan misal ya, kita kan the worst scenario misalnya. Misalnya puslapor mengatakan bahwa otentik ijazahnya, ya kan tadi kan seolah-olah menghindar dari skripsi karena yang diserahkan cuma ijazahnya doang. Kenapa nggak skripsi juga ya? Skripsi katanya sudah diambil bukan bang dari UGM? Nggak, oke lah. Misalnya. Nah, tapi puslapor mengatakan misal tanpa keterbukaan informasi, tanpa adanya pengujian pembanding misalnya, tanpa Anda juga dilibatkan misalnya, tiba-tiba mengatakan this is original, ya, this is authentic. Dan tidak ada ruang lagi, maka case close. Ini laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak adequate buktinya, tidak mencukupi, ya kan? Apa yang Anda ingin lalu tiba-tiba hanya ditindaklanjuti laporan pencemaran nama baiknya dengan tersangka salah satunya Rismon yang sudah mencemarkan nama baik mengatakan ijazah Jokowi palsu Anda mengatakan tadi ya? Iya. Kemudian skripsinya juga palsu, begitu juga ya? Iya lah. Oke, nah lalu Anda dijadikan tersangka gara-gara itu. Gimana? Apa yang Anda ingin lakukan? Ya kita akan bagaimana caranya ya mekanisme untuk mendesak Bareskrim untuk membawa ya bukti itu atau apa yang diuji itu ke kalangan yang lebih internasional gitu loh bang. Kalau mereka menganggap bahwa penemuannya itu memang tanpa manipulasi, harusnya siap gitu. Kebenaran itu kan nggak bisa absolut milik mereka, harus bisa diuji oleh orang lain. Kalau mereka memang ini gitu loh dapat dipercaya, maka siap untuk diuji orang lain, itu aja. Jadi kalau sampai sekarang mereka mengatakan ini otentik,
bahwa itu adalah keluaran dari UGM tahun 1985 dan segala macam, tapi bentuknya aja kita nggak tahu sampai saat ini. Oke. Dan Bentuknya saja kita nggak pernah lihat, yang ada pun itu disangkal. Jadi bagaimana publik percaya kesaksian mereka, penemuan mereka gitu. nah, Dian Sandi, orang PSI yang menyebarkan itu di X atau Twitter dia, itu sudah mengakui bahwa dia tidak mendapatkan langsung dari Jokowi kan begitu. Jadi kemungkinan besar dia juga mendapatkan file mungkin dari seseorang begitu. Komentar Anda soal itu gimana? Nah, pada saat pertemuan di diskursus saya sudah mendesak sih sebenarnya. Itu kan bentuknya yang Anda dapatkan file. Iya. Itu dari siapa? Dia nggak mau terbuka gitu Bang. Apakah dari ketum Anda kan saya bilang. Iya. Dia cuma senyum saat itu gitu. Nah, iya itu. Makanya kalau Anda bisa memiliki file digital, berarti kan ada yang memiliki file digital itu yang sebelum memberikan kepada Anda kan gitu. Dan dia tidak mau terbuka gitu Bang. Dan file digital itu ya bisa justru sebaliknya. File digital itulah yang bisa dikenakan pasal 35 yang 12 tahun itu sebenarnya. Karena tapi dia malah buat. dikenakan ke kami. Kami hanya menganalisa punya mereka, punya dia. Oke, silakan closing statement, Bro. Oh iya, satu lagi. Iya. Anda dibilang ijazah S2 Anda, S2 kalau nggak salah ya, palsu katanya. Ada yang bilang begitu, Bro. Gimana? Apa klarifikasi Anda? Nanti S1, S2 game saya juga dibilang palsu. Ini ingin menggiring lari ke pokok masalah dari ijazah Pak Jokowi aja ya. Ya saya udah kasih tuh ya Bang Repli. Iya. Yang saya kirim meskipun tadi nggak boleh disebar dulu. Iya. Itu kan bahwa di ijazah doktor saya saja saya ada 4S ya nilainya. Saper. 4S kalau nggak salah, 4S dan 3A. Berarti kan, dan terus di X saya juga sudah saya upload bagaimana paten saya, jurnal saya, book chapter saya. Tinggal ya, makanya saya bilang ini serangan-serangan seperti ini mungkin bisa jadi besok serangan-serangan ke keluarga dan lainnya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi yang jelas ini original ya Anda ngasihkan ke saya ini kan? Iya Bang. Oke, jadi meskipun jangan disebar dulu. Oh ya, ini ada tulisan Yamaguchi University. This is to certify that Rismond Hasihola'n Sianipar has obtained the necessary credit in the doctoral course. Oh ini doktoral ini? Iya. Kalau S2-nya? S2-nya sama itu Bang. Maksudnya ada ijazah yang belum saya kasih ke Abang. Itu untuk S3-nya. Oh S3-nya, oke ya. Dan transkrip nilainya kan ada tadi tuh Bang. Saya kasih. Itu S2 ya waktu transkrip nilai itu? S3 juga. Oh itu S3 juga? Transkrip nilai ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, kalau S2-nya belum ya? Apanya Bang? Belum saya kasih sama Abang. Oh belum dikasih, tapi ada? S3 iya, ada. Oke. Ya lagi pula kalaupun Anda tidak lulus S2, misalnya katakanlah tidak S2 ya nggak apa-apa juga, Anda kan sudah S2 di UGM. Maksudnya kan yang paling penting kan doktornya sebenarnya. Kalau sudah S1, S2 di UGM ya memang harus doktor. Kecuali kalau Anda ngaku-ngaku doktor padahal Anda belum doktor ya. Tapi kalau Anda memang sudah doktor ya S2-nya kan sudah selesai juga di UGM. Tapi di Jepang Anda ngambil S2 lagi juga ya? Iya Bang, setahun. Setahun, oke. Iya. Don't worry karena saya LLM bisa setahun juga ya. Ya S2 saya kan master. Kalau by research kan cuma setahun aja kan Bang? Iya, saya kan master hukumnya di UI kan, S1 UI, S2 S1 UGM, S2 UI. Nah, lalu ngambil LLM lagi di Amerika cuma setahun gitu. Ya, itu no wonder ya, biasa aja. Begitu Bro Rismond, silakan Anda closing statement. Closing statementnya dari saya ya, saya tetap memberikan peluang ya kepada Bariskrim untuk bekerja profesional dan terbuka, harusnya terbuka. Kalau bisa melibatkan pihak-pihak mungkin dari universitas, dari UI, ITB dan lainnya untuk sama-sama menganalisa ini, dan kalau bisa kami juga dilibatkan begitu. Alasan-alasan sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya,
bukan kebenaran yang di dalam ruang gelap. Gitu Oke. loh, Bang. Di dalam ruang gelap yang cuma mereka yang paham, Yang paham. yang cuma mereka yang tahu bukti itu, terus menguji juga di dalam ruang sepihak juga. Ya akhirnya ujung-ujungnya kalau tidak ada keterlibatan pihak-pihak independen, maka publik semakin tidak percaya. Ya ini sama saja dengan lembaga survei yang tidak mau dicek raw Iya, materialnya, gitu. raw Iya, datanya. Bang, gitu. Oke, sobat sekalian, terima kasih Bro Rismond ya, istirahat yang baik, terus mancing Anda. Oke, Bang. Tapi jangan Oke, mancing Bang. keributan, mancing ikan aja.